matematika, dan pada kelas 5 yaitu ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Pak Ari pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Apakah untuk kelas 3, apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua? Ya, bagus. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Bagaimana untuk kelas 5? Apakah ada yang tidak masuk? Iya, siapa? Farah. Oh iya, sakit ya? Ya, oke. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran bersama Pak Ari? Sudah siap ya? Oke, bagus. Nah, untuk hari ini karena ada guru yang tidak masuk, sehingga kita akan menggabungkan dua kelas. Jadi di sebelah sini kelas 3 dan di sebelah sini kelas 5. Nah, untuk pembelajaran kelas 3 yaitu kita akan belajar tentang matematika, tentang bilangan cacat. Nah, kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, sudah siap ya? Untuk tujuan pembelajarannya ya kita lihat di papan ini sudah Pak Ari tuliskan. Untuk kelas 3 tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak contoh soal, nanti ada contoh soal dari Pak Ari. Nah, kalian diharapkan mampu menghitung dua bilangan kelas 5. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah memahami teks atau setelah membaca teks, kalian diharapkan mampu menjelaskan peranan makhluk hidup dalam jaring-jaring kelas 3. Kira-kira dari anggota bilangan cacat. Jadi pikirkan ya, apakah bilangan cacat itu ada yang ratusan dan ribuan? Nah, coba dipikirkan dulu. Nah, untuk kelas 5, yang Pak Ari tanyakan itu terkait dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu kan kalian sudah menemukan banyak makhluk hidup kan ya. Nah, kira-kira apakah makhluk hidup itu memakan tumbuhan semua atau ada yang memakan makhluk hidup? Baik, sekarang kita memasuki pembelajaran pada pagi hari. Nah, untuk anak kelas 3, silahkan sekarang kalian siapkan alat tulis beserta buku catatan matematika. Karena sebentar lagi kita akan mencoba menghitung bilangan cacat. Nah, untuk kelas 5, silahkan kalian buka buku tema di halaman 55. Di sana ada materi mengenai jaring-jaring makanan. Ya, kalian bisa baca dalam hati dan diamati, diresapi kira-kira apa, ilmu apa yang kalian dapatkan dari situ. Ini juga Pak Ari punya rangkuman materi, satu buku. Anak-anak untuk kelas 3 sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah? Ya, bagus. Kita masuk ke materi bilangan cacat. Nah, di sini ada contoh soal mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan cacat. Nah, ini seandainya ada soal 5.879 ditambah 2.523. Cara pengerjaannya itu dengan cara disusun seperti ini. Jadi, tiap barisnya itu harus lurus. Yang kita kerjakan pertama itu yang paling belakang atau yang barisan satuan. 9 ditambah 3 berapa anak-anak? 12. Iya betul. Yang duanya ditulis, satunya 6 ditambah 2 8. Ya bagus, 8 jawabannya. Berarti jawabannya adalah 8.402. Gimana? Bisa anak-anak? Iya pasti bisa, dicoba dulu. Sekarang kalian catat dulu materi ini. Nah, Pak Ari akan ke kelas 5. Sudah bagus, sudah selesai ya. Nah, sekarang Pak Ari akan memberikan tambahan materi supaya kalian lebih paham lagi apa itu jaring-jaring makanan. Nah, kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk hidup itu pasti berdampingan dengan
lain. Nah, interaksi antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lain itu akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini terdapat rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Nah, lalu apa jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan itu adalah serangkaian dari rantai makanan. Jadi antara rantai makanan satu dengan rantai makanan satunya itu membentuk sebuah jaring-jaring makanan yang kompleks. Nah, kemudian ada peranan dari makhluk hidup. Nah, contohnya yang pertama adalah produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, rumput, benar. Pohon, ya, konsumen. Oke, konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ada yang tahu contohnya? Apa? Kerbau, iya benar, kerbau. Apalagi? Ular, iya. Siapa lagi? Elang, iya. Tiga adalah decomposer atau pengurai. Jadi dia itu tugasnya untuk menguraikan bangkai dari makhluk hidup lain yang sudah mati. Dan hasil penguraian tadi akan diserap oleh tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan. Untuk sekarang tugas kalian catat bersama teman sebangkunya kira-kira informasi-informasi yang penting apa yang sudah kalian dapatkan di buku teks, di rangkuman materi, di hasil penerangan dari Pak Ari tadi. Nah, sekarang kalian catat bersama teman sebangku. Pak Ari akan pindah ke kelas 3 terlebih dahulu. Gimana anak-anak kelas 3? Apakah sudah selesai dicatat tadi catatannya di depan? Ya, bagus, pintar, sudah nyatet, sudah rapi semua hasil catatannya. Nah, sekarang Pak Ari akan mencoba latihan soal, atau kalian akan mengerjakan latihan soal di depan. Pak Ari tunjuk ya. Yang maju ke depan adalah Naufal dan Aulia. Ayo maju. Tepuk tangan untuk yang lainnya. Nah, ini adalah hasil dari teman kalian yang sudah mencoba ke depan. Tepuk tangan untuk Naufal dan Aulia. Ya, bagus sekali. Sudah berani maju. Nah, sekarang ayo kita koreksi bersama. Yang pertama dari punya Aulia di sini ya. Coba kita lihat. 0 tambah 0, 0. Bagus, Peter. 5 tambah 7. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, Pak Ari akan membagikan LKPD, lembar kerja beserta didik. Nah, di sana isinya mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari dan sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian di depan. Ya, ini LKPD ini dikerjakan secara mandiri ya. Jadi kalian itu tidak boleh mencontek antara satu dengan yang lainnya. Yang ini dibagikan bersama teman-temannya. Ya, sementara kalian mengerjakan, Pak Ari akan berpindah lagi ke kelas 5 dulu. Nah, untuk kelas 5 sudah bagus ya, catatannya sudah lengkap, sudah bisa merangkum apa-apa yang penting, informasi yang penting dari hasil yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang sama seperti kelas 3 tadi, kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini bedanya dikerjakan secara kelompok. Nah, sekarang anak-anak kelas 5 silahkan berkumpul bersama kelompoknya yang sudah dibagi. Satu kelompok berisi 4 orang ya. Nah, ini Pak Ari bagikan LKPD-nya. Isinya di dalam adalah kalian akan mengurutkan makhluk hidup berdasarkan jaring-jaring makanan yang sesuai, serta kalian diharapkan mampu untuk menuliskan kira-kira yang produsen itu makhluk hidup apa, yang konsumen itu makhluk hidup. Nah, tadi apakah kalian merasa ada yang susah soalnya atau ada yang kalian belum paham? Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oke, ayo kita bahas bersama-sama. Ini adalah soal nomor 2. Ibu akan membuat kue dan membutuhkan tepung sebanyak 2.500 gram. Sedangkan persediaan tepung ibu di dapur itu hanya sebanyak 1.350 gram. Nah, kira-kira berapa banyak tepung yang harus dibeli oleh ibu? Jadi caranya itu kita menggunakan pengurangan dengan kaca. Yaitu pertama kita tulis dulu yang besar ya, 2.500 ditulis dulu.
2000, persediaannya berapa? 1350. Sekarang kita kurangi, tambah. Iya, tadi sudah ada yang bentuk. Kalian catat dulu cara pengerjaan ini. Pak Adi akan mengecek LKPD dari kelas 5. Oke, kelas 5 nampaknya sudah selesai ya ini ya. Oke, kelas 5 ini sudah selesai, ada 3 kelompok. Ini karena kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya di depan. Jadi Pak Ari akan mencantumkan. Nah, di sini ada yang namanya jaring-jaring makanan secara besar. Sama seperti yang ada di LKPD kalian. Pak Ari akan tempel sesuai dengan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Oke, ini kelompok 2 mencantumkan padi di sini. Kemudian katanya padi itu dimakan oleh belalang. Oke. Terus sudahnya itu juga dimakan oleh ular. Oke. Kemudian ini ada di sini. Kemudian ada ini kodok ternyata di sini. Kemudian ada di sini. Kemudian karena kelompok 2 sudah presentasi, sekarang Pak Ari beri kesempatan untuk kalian. Kira-kira apakah dari kelompok lain ada yang mau menyanggah atau membetulkan pekerjaan dari kelompok 2? Ya, kelompok 3. Yang mana kira-kira yang salah? Elang sama ular. Seharusnya elangnya itu di sini, ularnya di sini. Gini seharusnya ya. Jadi sudah jelas. Mulai adanya produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3, dan yang terakhir ada decomposer atau pengurai, dan kembali lagi diserap oleh produsen. Iya, sudah bagus ya. Jadi ini adalah hasil pekerjaan kelompok 2 yang sudah dibenarkan oleh anggota kelompok yang lain. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena kelas 3 sudah selesai mencatat dan Pak Ari rasa kalian sudah bisa mengerjakan operasi hitung penjumlahan, untuk di rumah kalian harus belajar lagi ya, karena minggu depan kalian akan Pak Ari tes menggunakan tes soal evaluasi itu untuk memperoleh nilai kalian, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal permasalahan seperti ini lagi di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kelas 5, kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu makhluk hidup terbagi atau sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi mulai ada produsen, konsumen, dan decomposer. Nah, peran makhluk hidup itu saling terkait antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, sehingga membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Dan kesimpulan itu kelas 3, pembelajarannya adalah menyelesaikan materi operasi hitung bilangan acak yang melibatkan soal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, oke, sekarang karena semuanya sudah selesai, silahkan dikemasi barang-barangnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kelas 5 silahkan membaca materi di halaman selanjutnya. Dan untuk kelas 3 jangan lupa untuk belajar untuk tes minggu depan. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau menyudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, sudah siap? Ya, Pak Ari pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang sudah Pak Ari buat kesalahan atau sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.